Halo Sobat Cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Hikmah di sini yang akan membahas mengenai materi pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai teks prosedur. Gimana? Mempelajari teks prosedur mudah bukan ya? Nah, teks prosedur itu ada di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita juga akan mempelajari teks yang ada di kehidupan sehari-hari kita, yaitu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Mari kita simak materinya. Sepanjang perjalanan hidup kita, tentu kita pernah mengalami peristiwa alam atau peristiwa sosial. Kita pernah mengamatinya atau pernah menyaksikannya. Contohnya seperti banjir, kemudian gunung meletus, atau peristiwa seperti hujan, munculnya pelangi, atau kalau peristiwa sosialnya contohnya seperti pengangguran, kemiskinan, atau kesenjangan sosial. Nah, itu pasti pernah kita saksikan atau pernah kita amati di kehidupan sehari-hari. Ketika melihat peristiwa tersebut, atau setelah melihat peristiwa tersebut, pernahkah kita terbesit pertanyaan, mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Atau bagaimana bisa peristiwa itu terjadi? Atau apa sebab peristiwa itu terjadi? Bagaimana akibat dari peristiwa itu? Pernahkah kita terbesit pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kalau pernah, berarti kita termasuk orang yang kritis terhadap fenomena. Nah, misalnya seperti ini. Mengapa terjadi pelangi? Kemudian setelah kita terbesit pertanyaan itu, seharusnya kita mencari jawabannya. Mencari jawabannya bisa melalui buku, bisa melalui internet, melalui mesin pencarian. Nah, itu merupakan cara kita untuk dapat menemukan jawaban. Nah, kemudian kan kita cari tahu tuh jawabannya apa dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mengapa bisa terjadi pelangi? Nah, setelah kita temukan jawabannya, oh ternyata pelangi itu terbentuk karena adanya pembiasan cahaya. Wah, itu merupakan teks eksplanasi. Jadi, teks tadi yang kita temukan tadi itu merupakan teks eksplanasi, yaitu berupa penjelasan mengapa peristiwa pelangi terjadi. Seperti itu ya. Bukan hanya pelangi saja, teks eksplanasi juga dapat menjawab bagaimana COVID-19 itu menginfeksi pasien, atau bagaimana bisa terjadi banjir, atau pertanyaan seperti mengapa pejabat gemar korupsi. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah dapat dijawab dengan teks eksplanasi. Namun ada syarat-syarat tertentu yang membedakan teks eksplanasi dengan teks lainnya. Apa sajakah syarat-syarat itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, apa saja ciri teks eksplanasi yang membedakan teks eksplanasi dengan teks lainnya? Nah, yang pertama memiliki struktur, pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya. Yang kedua, berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Fakta artinya benar-benar terjadi, bukan merupakan imajinasi. Dan kemudian bukti ilmiah yang dimaksud adalah bukti-bukti penelitian. Jadi, teks eksplanasi didasarkan dari hasil penelitian ilmiah. Yang ketiga, menggunakan istilah ilmiah. Mengapa menggunakan istilah ilmiah? Karena teks eksplanasi berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Tentu saja menggunakan istilah yang ilmiah. Dan keempat, bersifat informatif. Artinya, teks eksplanasi bertujuan untuk memberi informasi mengenai proses terjadinya sesuatu kepada pembacanya atau pemirsanya. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai struktur teks eksplanasi. Seperti apakah struktur teks eksplanasi itu? Sebenarnya, struktur teks eksplanasi mirip dengan struktur teks prosedur, karena teks prosedur merupakan bagian dari teks eksplanasi. Jadi, macam-macam teks eksplanasi, di antaranya ada teks prosedur. Yuk kita bahas struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu ya seperti
definisi. Misalnya pelangi adalah proses pembiasan cahaya yang menembus butiran-butiran air. Nah, itu merupakan definisi, atau bisa juga kita menyampaikan kondisi-kondisi yang menjelaskan secara umum suatu peristiwa. Misalnya peristiwa-peristiwa pelangi yang sudah terjadi di muka bumi. Nah, itu bisa disampaikan di bagian pernyataan umum. Kemudian ada urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat merupakan bagian yang menjelaskan sebab fenomena terjadi, kemudian proses terjadinya sesuatu, dan penjelasan secara rinci mengenai objek yang dibahas. Kemudian ada interpretasi, yaitu berupa simpulan. Simpulan dari apa yang sudah dibahas dan ditegaskan kembali di bagian interpretasi. Nah, itulah bagian struktur teks eksplanasi. Nah, coba bayangkan, jika tidak ada teks eksplanasi, rasa penasaran kita tidak akan terjawab. Kemudian ada kemungkinan buruk yang lain. Contohnya, kita akan terjebak pada informasi yang salah. Wah, atau mungkin kita hanya percaya mitos-mitos yang turun-menurun diberikan ke generasi berikutnya, dan kita percaya saja. Nah, itulah kemungkinan-kemungkinan buruk jika tidak ada teks eksplanasi. Untuk itu kita harus bersyukur karena ada teks eksplanasi di muka bumi ini, rasa penasaran kita bisa terjawab dengan enak, dengan baik, dengan jelas. Alhamdulillah. Nah, ini ada contoh teks eksplanasi, yaitu judulnya alasan psikologis kenapa kita mudah percaya hoaks. Nah, hoaks ini sudah ada padanannya ya dalam bahasa Indonesia. Jadi, bukan hoaks lagi nyebutnya, tapi hoaks. Nah, ini ada paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ini coba kalian baca dulu bersama-sama, kemudian setelah itu tentukan ini termasuk ke dalam struktur apa. Yuk kita baca dulu. Bisa pause dulu ya videonya. Nah, paragraf pertama ini merupakan bagian teks eksplanasi, yaitu struktur apa yo? Betul sekali, struktur pernyataan umum. Mengapa? Karena ini menampilkan kondisi-kondisi mengenai hoaks pada saat ini di masyarakat internet atau di kalangan warganet. Kemudian ada paragraf selanjutnya. Coba kalian baca terlebih dahulu. Ya, paragraf ini termasuk ke dalam struktur mana? Betul sekali, termasuk ke dalam struktur urutan sebab akibat. Ini karena ada alasan mengapa orang mudah percaya hoaks. Nah, ini paragraf selanjutnya ada sementara ketika menerima informasi yang menjelimet itu kata baku bukan ya? Justru bagian otak yang mengatur rasa sakit dan muak yang lebih aktif. Nah, ini masih merupakan urutan sebab akibat. Memahami bias konfirmasi juga termasuk urutan sebab akibat. Nah, kemudian ditutup oleh, ini juga masih urutan sebab akibat ya. Nah, kemudian ditutup oleh ini. Paragraf itulah penjelasan mengenai mengapa berita hoaks lebih mudah diterima oleh manusia. Nah, ini merupakan bagian penutup atau bagian penegasan ulang atau bagian interpretasi. Interpretasi merupakan simpulan yang dipertegas di bagian akhir pada teks eksplanasi. Itulah merupakan contoh teks eksplanasi beserta bagian strukturnya. Kemudian kita akan menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Seperti apakah gagasan umum itu? Mari kita simak bersama-sama.
Gagasan umum itu semacam kalau kita baca paragraf, kemudian kita terbesit dalam pikiran kita, oh paragraf ini tentang pengertian pelangi. Berarti gagasan umumnya merupakan pengertian pelangi. Gagasan umum biasanya terletak pada kalimat utama. Loh, kalimat utama kan biasanya di dalamnya ada gagasan pokok, ada juga pikiran pokok. Jadi pikiran pokok, gagasan pokok, dan gagasan umum itu sama atau tidak ya? Sama. Gagasan umum, pikiran pokok, dan gagasan pokok itu sama saja. Jadi gagasan umum terletak di kalimat utama. Itu ya. Nah, ini ada macam-macam paragraf ditinjau dari letak gagasan umumnya. Berarti dengan kata lain kita mencari letak kalimat utamanya. Kalimat utamanya kalau misalnya di awal paragraf itu dinamakan paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf itu namanya paragraf induktif. Kalau ada di awal atau di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf itu namanya paragraf campuran. Kalau misalnya ada di tengah-tengah berarti namanya paragraf ineratif. Nah, coba kita baca dulu paragraf ini untuk kita cari tahu apa gagasan umumnya. Bisa klik pause terlebih dahulu. Nah, sudah. Gagasan umumnya apa ya, sobat? Betul sekali, gagasan umumnya tentang beban keuangan pemerintah di tahun 1949 yang begitu berat. Nah, gagasan umum itu terletak di mana, sobat? Betul, terletak di awal paragraf. Sehingga paragraf ini dinamakan paragraf deduktif. Kita beranjak ke pembahasan selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf dalam teks eksplanasi. Ada 2 pola pengembangan paragrafnya. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat, dan yang kedua, pola pengembangan proses. Kalau pola pengembangan sebab akibat, ada sebab dan ada akibat. Pola sebab, pola akibat. Pola sebabnya merupakan gagasan umumnya dan pola akibatnya merupakan gagasan penjelas. Kemudian ada pola pengembangan selanjutnya, yaitu pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses ini biasanya menunjukkan urutan-urutan peristiwa tentang terjadinya suatu fenomena. Nah, coba perhatikan paragraf berikut ini. Ada paragraf mengenai perkembangan kulit manusia, kulit janin, kemudian kuku janin dan rambut janin dalam kandungan manusia atau dalam kandungan ibu. Nah, paragraf ini kira-kira pola pengembangannya seperti apa? Coba kita simak bersama-sama. Bisa klik pause terlebih dahulu untuk membaca. Betul sekali. Coba. Ya, betul. Ini pola pengembangannya merupakan pola pengembangan proses karena terdapat urutan peristiwa dimulai dari kian tampak seperti manusia, kemudian bulan ke-5, kemudian bulan ke-6. Itu merupakan penunjuk waktu atau urutan peristiwa. Nah, kemudian ada paragraf apa nih? Paragraf tentang gempa bumi. Coba kita simak bersama-sama, bisa klik pause terlebih dahulu untuk membaca. Coba, paragraf ini termasuk ke dalam pola pengembangan yang mana? Apakah menunjukkan urutan peristiwa yang mengindikasikan kalau paragraf ini termasuk ke pola pengembangan proses, atau menunjukkan urutan sebab akibat yang mengindikasikan kalau ini merupakan paragraf dengan pola pengembangan sebab akibat. Coba yang mana? Ya, betul sekali. Ini paragraf ini termasuk ke pola pengembangan sebab akibat karena ada gagasan umum yang merupakan sebab dan ada gagasan penjelas yang merupakan akibat dari gempa bumi. Berikut ini ada ciri-ciri fakta. Kita sering mendengar tuh, kamu kalau bicara
fakta dong, jangan opini. Nah, itu maksudnya apa? Jadi, fakta itu terutama yang dalam pembahasan kita, dalam pembahasan teks eksplanasi, merupakan suatu yang nyata, bisa dibuktikan, kemudian akurat, dan dari narasumber yang jelas, tidak mengada-ngada dan bukan karangan. Itu merupakan fakta. Nah, lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama pembahasan berikut. Yang pertama, ciri-ciri fakta adalah mengandung sebuah kenyataan yang kebenarannya bisa dibuktikan. Jadi, kalau kita menemukan pernyataan dan itu bisa dibuktikan, berarti pernyataan itu merupakan fakta. Dan kemudian memiliki sumber data yang akurat, tepat, dan nyata. Misalnya saja masalah tempat kejadian, tanggal dan waktu kejadian. Nah, itu disampaikan dengan tepat dan akurat. Kemudian mempunyai keterangan saksi sebagai narasumber yang kebenarannya bisa diuji. Jadi, misalnya ada orang yang bolak-balik di depan rumah kita dan itu disampaikan oleh orang lain kepada kita. Nah, ternyata ada yang menyaksikan juga. Nah, berarti peristiwa ada orang yang bolak-balik di depan rumah kita itu merupakan fakta. Kemudian memiliki sifat objektif, artinya tidak berpihak atau tidak memiliki unsur pendapat pribadi dari pernyataan itu. Kemudian data yang diberikan tidak dikarang secara bebas, artinya bukan fiksi, melainkan kenyataan. Yang keenam, kalimat fakta pada umumnya bisa memberikan jawabannya mengacu pada struktur 5W1H. Dan yang ketujuh, data informasi yang memang diambil dari sebuah kejadian nyata. Dan kedelapan, biasanya menjelaskan sebuah permasalahan atau kejadian yang telah terjadi. Nah, itu merupakan ciri-ciri fakta. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu menginginkan kalian untuk mengerjakan tugas. Disajikan di sini ada paragraf mengenai gempa bumi. Kalian bisa baca kemudian jawab pertanyaan setelahnya. Ada apa saja fakta penting dalam teks eksplanasi gempa bumi? Berarti kalian gali fakta yang ada dalam teks eksplanasi gempa bumi tadi. Kemudian apa saja gagasan umum dalam teks eksplanasi gempa bumi? Coba kalian cari gagasan umumnya. Biasanya gagasan umum terletak pada kalimat utama. Kemudian buatlah paragraf dengan pola pengembangan proses dengan topik pelangi. Jadi kalian bisa membuat teks eksplanasi atau membuat paragraf dengan pola pengembangan proses. Nah, sobat cerdas, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Itulah penjelasan mengenai teks eksplanasi. Semoga kalian bisa mengambil makna dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.